Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ilyas. Hari ini kita akan belajar teorema Pitagoras dengan subtopik menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan Pitagoras. Langkah-langkah yang harus dipahami dalam menyelesaikan soal cerita ya. Yang pertama yaitu baca soal secara utuh. Jadi kita harus membaca soal secara lengkap, bukan sepotong-potong atau sepenggal-sepenggal ya. Misalkan ada soal diketahui persamaan 2x plus 1 sama dengan 9. Tentukan nilai dari x plus 2 adalah, maka kita coba selesaikan ya di sini. Jika 2x plus 1 sama dengan 9 diselesaikan, maka nilai x-nya seperti ini ya. 2x plus 1 sama dengan 9, maka untuk mencari 2x, 1 kita pindah ke kanan, berarti jadi negatif ya. 9 dikurangi 1 sama dengan 8, berarti 2x sama dengan 8, maka x sama dengan 4. Jika kita tidak teliti, maka tersebut padahal yang ditanyakan di soal adalah x plus 2 ya. Jadi x sama dengan 4 itu belum jawabannya ya. Kita harus menggunakan langkah berikutnya karena yang ditanyakan di soal adalah x plus 2 ya. Maka di sini 4 ini kita masukkan ke x ditambah 2 ya. Berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Berikutnya langkah yang kedua yaitu buatlah sketsa atau gambar. Di mana dengan adanya sketsa atau gambar ini akan memudahkan kita dalam menentukan solusi nanti. Misalkan Adi berjalan dari rumah menuju ke arah utara sejauh 60 meter. Kemudian ia berjalan ke arah timur menuju sekolah sejauh 80 meter. Berapa jarak terdekat dari rumah Adi ke sekolah ya? Maka kita harus membuat sketsa dulu dan kita harus mengetahui arah mata angin ya. Arah mata angin seperti ini. Utara, timur, selatan, barat ya, atau yang disingkat dengan UTSB ya, searah dengan jarum jam, UTSB ya. Oke, yang pertama ini ada sebuah rumah ya, ini adalah rumahnya Adi. Ia berjalan ke arah utara. Utara di sini adalah ke arah atas ya. Dia ke arah atas sejauh 60 meter. Kemudian ia berjalan ke arah timur. Nah, timur itu berarti sebelah kanan ya, ke arah timur sejauh 80 meter. Di sini adalah sekolah ya. Di sini adalah sekolah. Berapa jarak terdekat dari rumah Adi ke sekolah? Berarti jarak terdekatnya kan ini. Ya. Jadi dengan adanya sketsa ini maka kita akan mudah ya. Kita akan mudah untuk menentukan solusi. Berikutnya yang ketiga, rumuskan masalah lalu buat penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, kita sudah dapatkan sketsa seperti tahapan nomor 2 ya. Maka di sini kita akan menentukan penyelesaiannya ya. Di sini tadi kita sudah dapatkan sketsa. Ini adalah rumusan masalah berkaitan dengan segitiga siku-siku yaitu teorema Pitagoras. Maka kita gunakan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan sketsa atau gambar yang sudah kita buat ya. Di sini kita misalkan yang sisi miring ini adalah B. Maka kita bisa menentukan bahwa B kuadrat sama dengan 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat. 60 kuadrat 3600, 80 kuadrat adalah 6400, di total ketemu 10.000 ya. B kuadrat sama dengan 10.000, berarti kalau B saja berarti akar dari 10.000. Akar dari 10.000 yaitu 100. Jadi jarak terdekat rumah Adi ke sekolah adalah 100 meter. Bisa dipahami ya. Yang pertama langkahnya adalah kita baca soal secara utuh. Berikutnya langkah kedua adalah buatlah sketsa atau gambar. Dan langkah yang ketiga yaitu kita rumuskan masalah ya, lalu buat penyelesaian dari masalah tersebut. Sebagai contoh, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah selatan menuju pelabuhan B sejauh 200 km. Kemudian kapal tersebut melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju pelabuhan C sejauh 180 km. Dari pelabuhan C dilanjutkan ke arah utara menuju pelabuhan D sejauh 440 km. Hitunglah jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan D ya. Jadi kita harus benar-benar membaca soal ini secara utuh ya. Kemudian kita coba untuk menggambar sketsa. Ya, kalau ini tidak digambar agak susah, maka kita harus gambar.
Karena di sini arah mata angin, maka kita harus hafal ini arah mata angin ya. Yang paling atas adalah utara, terus bergerak sesuai dengan jarum jam, timur, selatan, barat. UTSB, cara mengingat yang mudah. Ini adalah pelabuhan A ya. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah selatan. Nah, selatan ini berarti bawah ya, maka ini ke arah bawah sejauh 200 km menuju ke pelabuhan B ya, 200 km. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke arah timur. Timur di sini ke kanan ya. Ke kanan ini sejauh 180 km ke pelabuhan C ya. Dari pelabuhan C dilanjutkan ke arah utara. Nah, ini utara adalah atas ya. Atas ini adalah D sejauh 440 km ya. Hitunglah jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan D. Berarti kan kita menghitung jarak ini. Nah, kita menghitung jarak ini, kita beri warna merah. Berikutnya kita coba untuk membagi ya. Karena ini sudah ada 200. Kita beri perpotongan seperti ini. Ini diketahui 200 sama ya. Ini kita beri huruf E. Ini adalah 200 ya. Ini adalah 200, maka sisanya adalah ini totalnya 440. Sudah ada 200 berarti ini adalah 240 ya. Oke, setelah itu kita coba ambil segitiga berwarna merah ini. Ya, pemberian namanya ada A, ada E, ada D ya. Di sini diketahui 180 ini AE sama dengan BC. Berikutnya DE ini 240 ya. Ini adalah karena ini adalah segitiga siku-siku, maka kita gunakan kita mencari AD. AD kuadrat sama dengan AI kuadrat ditambah DE kuadrat. AE-nya adalah 180 kuadrat, DE-nya adalah 240 kuadrat. 180 dikuadratkan hasilnya adalah 32400. 240 dikuadratkan ketemu 57.600 ya. Kita jumlahkan di sini ketemu 90.000 ya. Berarti mencari AD kita akar 90.000. Akar dari 90.000 itu adalah 300 ya. Jadi jarak pelabuhan A ke pelabuhan D adalah 300 km. Berikutnya contoh yang kedua, sebuah tiang bendera memiliki ketinggian 25,5 meter. Seorang anak yang berdiri pada jarak 10 meter dari tiang memandang puncak bendera tersebut. Jika tinggi anak itu 1,5 meter, tentukan jarak pandang anak ke puncak tiang bendera tersebut ya. Maka kita harus menggambar di sini. Ini diketahui sebuah tiang bendera memiliki ketinggian 25,5 meter ya. Berikutnya ada seorang anak ya dengan tinggi 1,5 meter. Dia berjarak 10 meter dari tiang ya. Ini jaraknya adalah 10 meter dari tiang. Karena yang diminta adalah jarak pandang anak ke puncak, maka di sini ya. Oke, kita gambarkan di sini. Oke. Terus berikutnya kita tarik garis yang sejajar dengan tanah ini ya. Ini adalah 10 meter. Maka nanti kita gunakan segitiga biru ini untuk menentukan jarak pandang anak. Ini diketahui 1,5 ini sama dengan tingginya anak. Total tiang bendera adalah 25,5. Berarti untuk mencari panjang yang di sini itu adalah 25,5 dikurangi 1,5 berarti ketemu 24 ya. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mencari jarak pandang anak ke puncak bendera ya. Oke, ini diketahui tadi 10, ini diketahui 24, maka kita akan menghitung ini ya. Kita beri nama dulu ABC ya. Kita hitung BC ya, karena dia adalah sisi miring, maka berlaku BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Kita masukkan AB-nya adalah 10 dikuadratkan, AC-nya adalah 24 dikuadratkan. 10 kuadrat 100, 24 kuadrat 576, kita jumlahkan ketemu 676. Ini masih BC kuadrat. Untuk mencari BC berarti di akar ya. Akar dari 676 itu ketemu 26. Jadi jarak pandang anak ke puncak bendera adalah 26 meter.
Jadi dari sini menuju ke sini ini adalah 26 meter. Baik anak-anak, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.